Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Hendrawan dari program studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 1. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan. Perkembangan mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Opus Sien, Sowewandi, Melindo, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan EYD. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tambrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. 2. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. 1. Lambang kebangsaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. 4. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700 bahasa daerah bahasa Indonesia maupun menyatukan ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan kawan bicara. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, meninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan
empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya. Dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah. Ciri-ciri ragam ilmiah. 1. Baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. 2. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. 3. Kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. 4. Tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. 5. Denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. 6. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial. 1. Formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan. Dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan bicara dengan santai. 2. Basa-basi. Basa-basi biasa digunakan untuk memulai perbincangan dengan lawan bicara. Basa-basi ini bisa digunakan pada saat seseorang sedang berpapasan dengan teman lama ataupun teman dekat di jalan. Basa-basi yang baik dapat membuat orang lain nyaman saat berbicara dengan kita. Ciri-ciri ragam sosial. Ciri-ciri ragam sosial yaitu 1. Menggunakan dialek atau logat tersendiri. 2. Tidak resmi. 3. Menggunakan bahasa gaul atau prokem. 4. Simpulan. Ejaan yang disempurnakan EYD. Ejaan yang disempurnakan EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, Tun Huen On Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mashuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli
dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Berlaku sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas, Menteri Pendidikan dan Umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum, pembentukan istilah-istilah, penulisan huruf. Dalam bahasa Indonesia dikenal huruf vokal, huruf konsonan, diftong, konsonan, rangkap. Berikut penjelasannya. 1. Vokal atau huruf hidup. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halangan. Jumlah huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Untuk mengucapan pelafalan, kata yang benar diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. A. Dikritik, dilafalkan. Contoh, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. B. Dikritik, dilafalkan. Contoh, kami menonton film seri pertahanan militer Indonesia cukup kuat. C. Dikritik, dilafalkan. Contoh, pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras. Bank Indonesia kecap. Dulu makanan itu 2 huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. 3. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Misalnya, malaikat saudara survei boikot. 4. Gabungan huruf. Konsonan di dalam bahasa Indonesia, gabungan huruf konsonan berupa KH, NG, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu contohnya nyamuk, syarat, humbang, khawatir, dan sebagai berikut. B. Penulisan huruf kapital. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terdapat 13 penulisan huruf kapital. Berikut ini disajikan beberapa hal yang segan perlu diperhatikan. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termaksud julukan. Namun huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang tugas. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama. Kita suci dan Tuhan. Huruf kapital juga digunakan
sebagai kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang. Termaksud gelar akademik yang mengikuti nama orang. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari dan hari raya dan nama peristiwa. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta majalah dan surat kabar kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak ada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar pangkat atau sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. C. Penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan yang dalam tulisan tangan atau ketikan dinyatakan dengan tanda garis bawah dipakai untuk 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf bagai kata atau kelompok kata. Dan 3. Menuliskan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali kata yang telah disesuaikan ejaannya. D. Penulisan kata. 1. Kata dasar, kata yang berupa kata dasar dituliskan sebagai kata kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu kantor pajak penuh sesak, buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan yang akhiran sekaligus, untuk gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancur leburan.
Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, aerodinamika, antar kota, anumerta, audiogram, awahama, bikarbonat, biokimia, catur tunggal, dasawarsa, dekameter, demoralisasi, diwarna, eka warna, ekstrakurikuler, elektronik, infrastruktur, inkonvensional, introspeksi, kolonialisme, sponsor mahasiswa, mancanegara, multilateral, narapidana, non kolaborasi, Pancasila, panteisme, paripurna, poligami, pramuniaga, prasangka, purnawirawan, reinkarnasi, sabtadrida, semi profesional, subseksi, swadaya, telepon, transmigrasi, tritunggal, ultramoder. Diksi dan kaidah makna. Diksi penting dalam kegiatan menulis. Penulisan pada umumnya selalu berusaha menggunakan diksi yang tepat untuk mengungkapkan gagasannya kepada pembaca. Yulianto, 2008 halaman 91, menjelaskan bahwa diksi menyangkut ketepatan dan kelaziman dalam penggunaan kata. Seiring dengan pendapat tersebut, Parera 1984 halaman 68 juga berpendapat bahwa selain menyangkut ketepatan dan kelaziman diksi, juga berkaitan erat dengan kaidah makna suatu kata. Keraf 2009 halaman 24 menambahkan, diksi tidak hanya mempersoalkan beberapa hal seperti yang telah diungkapkan, tetapi juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu tidak merusak suasana yang ada. Penggunaan kata yang baik adalah penggunaan kata yang tepat. Konteks. A. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf 2016 halaman 24 adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan, ketetapan, pemilihan kata sebagai lambang objek pengertian atau konsep. B. Fungsi dan ciri-ciri diksi. 1. Fungsi diksi. Fungsi diksi yaitu 1. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. 4. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat
menyenangkan pendengar atau pembacanya. 5. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 6. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi. 7. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat. 9. Mencegah perbedaan penafsiran. 10. Mencegah salah pemahaman. 11. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. 2. Ciri-ciri diksi. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. C. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi 2 macam, yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. Menurut Char, perbedaan diksi berdasarkan pada makna konotatif dan denotatif sesuai pada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata. Secara singkat, denotatif bersifat umum sedangkan konotatif bersifat khusus. D. Jenis-jenis makna. Makna gramatikal something. Makna gramatikal, makna tata bahasa, adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Makna tematis something. Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa, memberi penekanan atau fokus pembicaraan pada salah satu unsur kalimat. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat, sebuah kalimat tunggal dibangun oleh rasa pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur subjek S dan unsur predikat P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek O, pelengkap pel, dan keterangan K. Unsur-unsur pembentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa, dan klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Frasa merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa
Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek S dan predikat P dan berpotensi menjadi kalimat. Bagian-bagian kalimat: subjek S. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Predikat P. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Objek. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek S. Apabila kalimatnya berbentuk pasif, pelengkap pel. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek ketika dipasifkan. Keterangan. Sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Posisi keterangan tidaklah menentu sehingga dapat berada pada posisi manapun di dalam sebuah kalimat. Pola-pola kalimat. Suatu kalimat tersusun atas pola-pola tertentu, tergantung dari seberapa banyak kata di dalam kalimat tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek dan objek. Jadi pola kalimat yang paling sederhana yaitu pola SP. Macam-macam dan perluasan kalimat. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat ini merupakan kalimat paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Pembentukan dan perluasan paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama suatu paragraf dapat dicari dengan cara membaca kalimat satu persatu. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf. Yang bersangkutan, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Jika kalimat intinya diawali dan diakhiri paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. 2. Syarat-syarat paragraf. Syarat paragraf ada 3, yakni kesatuan makna, koherensi,
kesatuan bentuk, kohesi, hanya memiliki satu pikiran utama. 3. Jenis paragraf. Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan, paragraf tanpa kalimat utama. Berdasarkan isi, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. 4. Metode pengembangan paragraf. Metode klimaks, anti klimaks, metode pandangan, metode perbandingan dan pertentangan, metode analogi, metode contoh, metode proses, metode sebab akibat, metode umum khusus, metode klasifikasi, metode definisi luas. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.